Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herien. Kali ini saya ingin mengomentari kembali video dari Tabaragi yang judul mana ya? Benarkah guys, mana sih videonya nih? Nah nih, benarkah penghuni neraka kebanyakan perempuan wanita? Ustadz Syafiq Riza Baslama. Kita akan langsung tonton videonya, besok akan kita komentari guys. Banyak wanita masuk neraka bukan karena nggak sholat. Kata Nabi SAW, ditampakkan kepada aku neraka. Ternyata kebanyakan penghuni neraka ini bebini. Ada seorang wanita bertanya, walima ya Rasul. Kenapa? Kenapa kebanyakan penghuni neraka itu wanita? Kafir mereka. Kafir. Ya Rasul, apa mereka kafir kepada Allah? Enggak. Mereka beriman. Perempuan-perempuan masuk neraka gara-gara kufur kepada suami. Kufur kepada kebaikan-kebaikan suaminya. Sampai kata Nabi SAW, kalau engkau berbuat baik kepada salah satu dari mereka sepanjang tahun, lalu perempuan itu melihat engkau melakukan sesuatu yang menyakiti hatinya, perempuan itu akan mengatakan, ma ra'aitu minka khairan qat. Aku nggak pernah lihat engkau menyenangkan hatiku. Nggak pernah. Padahal setahun berbuat baik. Halo semua. Apakah kamu menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dengan pengajaran Ustadz Riza Baslama yang barusan kita dengar? Barusan kita mendengar dari Ustadz Riza Baslama bahwa kebanyakan penghuni neraka adalah wanita. Bukan karena wanita itu kafir terhadap Allah, tetapi karena kafir terhadap suaminya. Kufur terhadap kebaikan-kebaikan suaminya. Maksudnya kufur terhadap suami, bukan kafir terhadap suami ya. Ngerti nggak? Jadi ada kafir kepada Allah, ada kufur pada suami. Nah, jadi suami itu ya udah memberikan banyak kebaikan, tapi gara-gara satu kelemahan suami misalnya menyakiti istrinya, ya nggak entah sengaja atau enggak, itu cuma sedikit atau sekali, itu istri itu langsung melupakan atau meniadakan sekian banyak setahun penuh kebaikan suami. Itu yang dimaksud oleh, yang dikatakan oleh Ustadz Riza Baslama. Ya. Penjelasannya adalah, kalau engkau berbuat baik kepada salah seorang dari mereka sepanjang tahun, lalu wanita itu melihat engkau melakukan sesuatu yang menyakiti hatinya, wanita itu akan mengatakan, aku tidak pernah melihat engkau menyenangkan hatiku. Itulah yang menyebabkan kenapa kebanyakan penghuni neraka adalah wanita, kata Ustadz Riza Baslama. Nah, apakah kamu sudah merasa ada yang aneh dengan pengajaran ini? Kenapa hanya wanita yang dinilai dengan cara seperti ini? Bukankah banyak juga pria yang kufur terhadap kebaikan istrinya? Jadi begini ya, yang harus pahami lagi, Islam itu membedakan antara laki-laki dan wanita dalam hal tanggung jawab dan posisi. Ingat, laki-laki itu adalah imam dan punya tanggung jawab di pundaknya melebihi wanita. Wanita di keluarga itu tidak punya tanggung jawab kecuali hanya melayani suami dalam hal menyenangkan hati suami, itu saja, nggak ada yang lain, gitu kan? Nah, jadi kayak sebenarnya ya, kalau kita lihat Islam yang benar itu ya, itu suami itu punya tanggung jawab semuanya, guys, ya, semuanya. Jadi menafkahi istri, mencari nafkah, sampai ke semua kebutuhan istri itu suami yang melengkapi, menyediakan dari makannya, pakaiannya, nyuci baju segala macam, itu suami. Cuman ya, karena kita sekarang hidup di zaman yang mana nyari uang susah gitu guys, ngerti nggak? Kita tuh dulu tuh kan tanah luas dulu ya. Itu Anda kalau mau saja ada tuh bertani, Anda akan hidup gitu, ya kan? Kalau mau saja nggak bertahan dan hidup. Kalau sekarang susah.
Di mana-mana tanah sudah punya orang gitu, udah banyak yang punya. Susah, Anda harus pergi ke mana gitu kan. Jadi ini adalah lebih susah gitu kan. Dan harga barang-barang tinggi gitu kan. Dan manusia makin banyak. Intinya adalah sekarang jam kerja tuh lebih panjang dibanding dulu guys. Apalagi sekarang ada zaman internet gitu kan. Jadi orang itu berlomba-lomba untuk mencari uang, dan karena banyak yang mau dibeli ya. Dulu gampang, dulu orang makan ya, nggak ada orang tuh hobi-hobi kayak main HP atau apa pun itu kan, untuk bioskop segala macam, nggak ada. Dulu orang mau apa mau dibeli dulu apa mau dibeli, cuma makan minum sudah. Nggak ada itu orang untuk beli motor misalnya, mau beli mobil dulu ya, kamu dulu. Makin sekarang makin banyak barang-barang yang orang tuh pengen beli gitu guys. Makin banyak tulis segala barang, sehingga uang tuh rasanya cukup-cukup saja guys. Makin gak cukup, sehingga orang akan terpacu untuk kerja terus. Apalagi kalau keinginan manusia ini nggak bisa direm gitu kan. Kalau manusia bisa ngeremin kayak saya bisa, alhamdulillah, ngerem hawa nafsu saya cukup makan minum sudah, bisa kerja sudah, alhamdulillah gitu. Nah, kebanyakan orang tidak begitu. Misal kayak mantan istri saya ya, itu dia tidak bisa seperti itu. Dia banyak keinginan gitu kan. Nah, jadi apa ya? Itu membuat makin susah sekarang mencari waktu luang gitu untuk membagi waktu suami itu ya, untuk menafkahi istri sekaligus untuk menyediakan memenuhi semua kebutuhan istri di rumah. Misalnya suami harus pulang kerja, suami harus cuci baju lagi, masak lagi, atau dia belikan makanan jadi untuk istrinya, itu susah gitu. Karena memang istrinya nggak cukup hanya itu, beli makeup lagi, healing lagi. Jadi suami itu kekurangan energi guys, kekurangan waktu gitu. Dia nggak bisa dia tuh, coba ada makanya. Kalau istri nggak banyak nuntut ya nggak banyak nuntut ya. Yang penting dia tuh bisa makan aja, bisa lah sedikit hiburan tuh kalau banyak. Itu suami mungkin kerja dari pagi ke sore cukup, pulang ke rumah dia bisa nyuci baju, bisa masak untuk istrinya. Tapi kalau istrinya tuh nuntut healing lah apalah gitu, jadi suami tuh nggak, bahkan tabungan nggak punya gitu guys. Sementara kerja sama orang tuh ada peluang intinya dipecat dan segala macam. Jadi intinya lagi makin lama hidup makin sulit gitu. Karena yang bikin sulit itu adalah makin banyak barang diproduksi macam-macam aneh-aneh gitu guys ya, yang membuat libido hasrat manusia untuk memilikinya kembali besar. Karena barang itu betul menarik, indah dan menarik gitu kan. Sementara juga hawa nafsu untuk memilikinya juga makin besar, terutama wanita. Sehingga laki-laki itu tidak bisa mengemban tanggung jawabnya dengan sempurna, dengan baik. Kayak saya susah guys. Saya untuk ke rumah lagi nyuci baju atau masak untuk istri itu hampir nggak punya waktu. Karena saya bingung harus mikir gimana supaya mencukupi keinginan istri dan anak kalau punya anak gitu kan. Susah sekali gitu guys. Mana yang mau saya kerjakan gitu kan. Nah, orang yang mungkin kalau orang yang punya rezekinya kan nyewa pembantu. Nah, istri itu di Islam tuh sangat dimanjakan, sangat disenangkan, diistimewakan. Sehingga kalau mereka berbuat zalim pada suami itu berat hukumannya. Ibadah tidak tahu terima kasih. Karena istri itu memang diperlakukan seperti ratu dalam Islam, ya. Ratu dalam Islam. Suami itu kalau boleh dibilang ya, itu mirip seperti mama ya, kayak pembantu gitu guys. Betul-betul full untuk menyenangkan istri dalam hal memenuhi kebutuhan, dan ya pokoknya istri itu tidak ada kekurangan di tangan suami gitu. Makan tinggal makan, baju tinggal pakai, tidur tinggal tidur, ya kan? Jadi karena suami harus bekerja mencari memenuhi semua kali istri, makanya istri itu kadang-kadang berbagi dengan suami. Dia bantu suaminya nyuci baju, dia bantu suaminya masak gitu kan. Ya karena istrinya begitu gitu. Jadi dia sadar diri, dia punya keinginan lebih, yang mana itu tentu bikin suaminya pusing gitu kan, sehingga harus mencari uang lebih banyak. Ya suaminya akhirnya punya waktu untuk nyucikan baju istrinya atau masakan istrinya, ya itu resikonya. Makanya kalau istri-istri yang tahu diri, yang ngerti, dia tidak akan menyusahkan suaminya, sehingga suaminya tuh bisa kerja seperlunya, pulang ke rumah masih bisa ngurus istrinya gitu, ya kan? Nah, itu yang tidak suami tak lagi gitu kan. Dalam Islam tuh wanita tuh seperti ratu, betul-betul diistimewakan dan diperlakukan seperti ratu lah dalam Islam itu gitu kan.
Bukankah kenyataannya, jika seorang istri melayani suaminya sepanjang tahun, lalu istrinya itu melakukan sesuatu yang menyakiti hati suaminya, maka suaminya itu akan melupakan segala kebaikan yang dilakukan oleh istrinya itu juga? Tidak percaya? Coba bayangkan jika istri kamu selingkuh. Sekali aja. Coba jawab dengan jujur. Apakah kamu akan mengingat seluruh kebaikan yang telah dilakukan oleh istrimu, atau kamu akan mengabaikan semua kebaikan istri kamu itu, lalu kamu menceraikan dia? Begini ya, dengan kebaikan suami dan tanggung jawab besar dari seorang suami beristri, sangat kebangetan kalau istri itu selingkuh, ya, sangat kelewatan guys, ya. Itu adalah betul-betul ibaratnya kayak air susu dibalas air tuba, nggak layak sekali gitu. Jadi pantas kalau seorang suami menceraikannya gitu. Karena betul-betul perbuatan yang sangat tidak punya moral guys. Sudah seperti itu, tanggung jawab suami pada istrinya melakukan seperti itu sangat tidak dapat terima gitu. Jadi itu hal wajar gitu kan. Salahkah seorang pria yang menceraikan istrinya jika istrinya itu berbuat baik sepanjang tahun, namun setahun sekali dia berselingkuh? Ingat ya, sekali posisinya beda, suami sama istri. Ya. Jadi sama kayak posisi antara orang tua dan anak. Anak itu terima beres, istri terima beres. Makanya anak itu nggak boleh kurang ajar sama orang tua, istri juga nggak boleh kurang ajar sama suami. Ngerti? Jadi posisi istri itu suami itu sama kayak anak sama orang tua, ya nggak boleh kurang ajar guys, nggak boleh, karena tanggung jawab orang tua dan suami itu besar, suami pada istrinya dan orang tua pada anaknya guys. Jangankan berselingkuh, bukankah ada ustadz yang mengajarkan bahwa suami boleh memukul istrinya jika istrinya menolak untuk melayani suaminya? Begini ya, mukul istri itu harus dimengerti oleh kita lagi. Bukan kayak orang mukul tembok, bukan. Mukulnya itu adalah tidak menyakitkan dan tidak berbekas. Dan tidak boleh di bagian muka atau bagian-bagian tertentu. Nggak boleh. Gitu. Jadi betul-betul itu sudah bukan pukulan, tapi senggolan gitu ya. Kalau boleh jujur kita kan. Karena tidak boleh berbekas dan tidak boleh menyakitkan gitu. Misalnya gini, ini sakit nggak? Nggak sakit nih. Saya pukul gini nggak sakit nih. Nggak sakit, tapi kalau gini, ini sakit nih ya, nih. Ini sakit nih. Nggak boleh begitu. Ini kadarnya, kayak gini lah. Ini nggak sakit nih. Jadi pukulnya boleh ya, sekeras sini. Nggak boleh terasa sakit. Bagi saya ini nggak sakit. Nah, makanya pukulnya boleh segini. Nggak boleh di muka ya. Jadi betul-betul hanya untuk menunjukkan tanda kalau suami marah, itu saja. Ya, itu harus dipahami tambah lagi. Jadi mukul itu ada kadarnya, nggak sembarang mukul gitu loh. Bukan orang-orang seperti yang dilakukan oleh para pelaku KDRT, bukan seperti itu. Ketika seorang suami memukul istrinya ketika istrinya menolak melayani, apakah dia ingat bahwa kemarin-kemarin istrinya sudah melayani dia? Apakah dia ingat bahwa istrinya sudah mengurus rumah, merawat anak-anak, dan begini, marah karena tidak dilayani sekali, nggak ada hubungan dengan berkali-kali dilayani gitu. Ngerti nggak? Sama kayak ada orang yang nggak masuk kerja sehari, itu nggak bisa ketika dia tuh dimarahin lalu protes. Loh, saya kan selama ini masuk terus, baru saya masuk udah nggak marah. Ya beda lah gitu. Itulah namanya disiplin ya. Itu namanya disiplin gitu. Jadi kita sebagai tuh harus konsisten gitu, ngerti? Bukan berarti melupakan bahwa dia tuh sudah melayani selama sepanjang tahun, bukan begitu. Tapi untuk mengingatkan bahwa ini adalah tugas dan tanggung jawabnya gitu sebagai suami istri. Sebagaimana suami juga punya tugas dan tanggung jawab kepada suami istri gitu. Lain sebagainya. Bukankah ketika seorang suami melakukan sesuatu yang menyakiti istrinya, itu sudah menandakan bahwa dia lupa kebaikan istrinya? Kalau kebanyakan pria juga melakukan hal yang sama, kufur terhadap kebaikan istri, kenapa hanya wanita yang menjadi penghuni neraka karena alasan itu?
Coba kita balik. Coba kita balik ya. Coba kita balik. Biar ngerti apa lagi. Coba kita ubah sekarang. Yang tanggung jawab itu kita alihkan ke wanita. Ya, coba ada para kaum wanita dengarkan ini ya. Camkan ini. Kita balik. Mulai besok ya. Kita ini bikin sesuai kemauan teman lagi. Wanita yang bekerja, cari nafkah, nyuci baju suami, ngasih makan suami. Suaminya kerjanya cuma satu, menyenangkan hati istri dan melayani istrinya di tempat tidur. Kita balik tuh. Jadi suami itu harus keluar-keluar peringatan, dan itu wajib ya, bukan pilihan, wajib. Ya. Nah, suaminya pokoknya harus dicukupkan kebutuhannya. Nah, apalagi lebih enak, lebih mudah harusnya. Kenapa? Karena biasanya suami itu nggak banyak minta, nggak kayak istri. Yang inilah itulah gitu kan. Kayak saya, laki-laki saya merasa bahwa saya orangnya simple. Cukup makan minum saja, bisa kerja alhamdulillah gitu kan. Wanita beda. Jadi harusnya itu lebih mudah. Dan ketika pulang kerja, cuciin tuh baju suami. Masakin tuh suami lagi. Suami nggak mau ngapain. Coba. Suami di rumah saja. Yang penting suami itu di rumah saja. Keluar rumah minta izin istri, gampang gitu. Saya bisa itu, gampang sekali. Saya di rumah nunggu istri pulang kerja, nanti di rumah baju saya cuciin, makan saya disediain, wah enak banget gitu. Saya memang orang rumahan, gitu kan. Saya keluar rumah minta izin, oh gampang sekali itu. Nah, coba kita balik. Nah, kalau itu terjadi, barulah suami yang begitu sama istri gitu kan. Nah, masalahnya ini adalah bukan gitu posisinya. Pundak tanggung jawab itu ada di pundak suami, bukan pundak istri. Jadi di rumah tangga tuh bukan istri yang membuat suami itu raja, enggak. Tapi suami yang membuat istri itu ratu. Posisi wanita dalam Islam itu sangat istimewa. Itu wanita istimewa dalam hal bukan kenikmatannya, tapi tanggung jawabnya. Dikasih beban lebih dibandingkan perempuan karena secara fisik, secara fisiologi, mental laki-laki lebih kuat dibandingkan wanita, guys. Laki-laki itu lebih pikir logika, wanita perasaan. Maka laki-laki itu lebih tambanting dan lebih cocok untuk mengerjakan itu semua dibanding wanita, guys. Wanita tuh tahu beres saja dalam Islam itu kan. Itulah enak wanita, sehingga mereka tuh harus tahu terima kasih dan tahu bagaimana bersikap pada suami, sama seperti seorang anak yang harus tahu bersikap pada orang tua karena mereka sudah diperlakukan seperti itu orang tuanya, guys. Apakah pria boleh melupakan kebaikan istrinya, tetapi wanita tidak boleh melupakan kebaikan suaminya? Tentu tidak. Itu tidak adil. Pria tidak boleh melupakan kebaikan istrinya, sebagaimana wanita tidak boleh melupakan kebaikan suaminya. Lagi pula, kenapa patokannya adalah suami? Kenapa bukan orang tua? Berapa Ini yang terpelajari lagi bahwa wanita itu lebih dengan perasaan, beda sama laki-laki. Laki-laki itu kecenderungan untuk melupakan kebaikan wanita itu sangat kecil dibandingkan wanita melupakan kebaikan laki-laki, karena laki-laki itu mainnya logika, wanita perasaan. Wanita itu baperan, wanita itu, guys, ya itu masalahnya. Jadi wanita itu bawa perasaan, sekali sakiti dia dendam, dan saya pernah merasakan itu dengan mantan istri saya gitu. Saya merasakan itu. Ya. Saat kita sekali, dua kali dendam dia. Dia ingat terus. Sebagian kita dia lupakan gitu. Kita kerja keras bentang panting-panting tulang dia lupa. Kita selama ini sudah betul-betul berjuang demi dia dan keluarga dia lupa. Dia ingatnya ketika kita menyakiti dia saja. Misalnya ketika kita ingin kita sindir misalnya, kamu kok gendut deh gitu misalnya gitu kan, kita pengen dia kurus, itu dia sakit hati tuh. Padahal itu adalah demi kebaikan bersama juga gitu, demi keharmonisan rumah tangga, tapi begitu dendamnya gitu, guys. Ya, lupa dia tuh dengan semua kebaikan kita sebagai laki-laki. Dan saya merasakan itu, makanya memang betul-betul wanita tuh mainnya perasaan, beda sama laki-laki. Kalau kita mah simple aja, saya pribadi saya simple aja. Sama istri saya tidak selingkuh, bagi saya nggak masalah. Yang penting dia jangan selingkuh, guys. Itu poinnya. Saya tidak pernah lupakan kebaikan istri saya, nggak pernah gitu. Ya, tapi bagi saya kalau selingkuh tetap selingkuh, gitu, ya kan? Itu nggak ada hubungan dengan dia tuh baik apa tidak gitu. Kebaikannya tetap akan saya hargai, saya ingat, tapi tetap dia akan saya akan saya kritik atau saya idealnya saya akan saya
kecam karena perselingkuhannya, guys. Banyak orang yang melupakan kebaikan orang tua, walaupun orang tua tidak pernah satu kali pun melakukan sesuatu yang menyakiti anaknya. Bukankah kita mengenal pepatah, surga ada di telapak kaki ibu? Ya, itu makanya itu sama dengan surga istri itu berada di telapak kaki suami. Karena suami itu perannya di keluar, tapi istri itu sama seperti orang tua terhadap anak, gitu guys. Bagaimana orang tua menyiapkan semua untuk anak terima beres, gitu juga dengan suami, itulah perlakuannya pada istrinya, guys. Dalam Islam, gitu kan. Apakah kamu setuju ibu kamu harus masuk neraka karena ibu kamu melupakan kebaikan ayah kamu ketika ayah kamu berbuat suatu kesalahan yang menyakiti ibumu? Tentu tidak. Pada ngerti nggak? Ini adalah kufur nikmat. Ngerti nggak? Menyangkal semua kebaikan yang sudah dilakukan suami. Ya, ngerti nggak maksudnya? Kayak nggak objektif, nggak adil itu ininya. Ada orang yang 90 kali baik sama Anda, tapi ada satu salahnya itu ada lupakan tuh. Ada sebut-sebut tuh satu salahnya. Sementara kebaikannya tidak pernah ada sebut. Ada bilang tidak ada itu dia baik sama aku gitu. Padahal dia 99 baik pada Anda. Itu saya sudah ngeselin. Apalagi nih istri dan suami. Nggak tahu diuntung namanya, guys. Kalau bahasa Minang itu nggak tahu diuntung gitu kan. Setuju kan? Wanita punya jasa besar dalam melahirkan dan membesarkan anak. Dan dia tidak memperlakukan anak lelaki dan anak perempuan dengan tidak adil. Melahirkan ya tugas istri, tapi besar anak adalah tugas suami. Cuman ya tugas itu sama hanya dalam hal menyusui gitu. Karena suami kan nggak punya susu badan, istri yang punya. Nah, tugas istri itu hanya melahirkan dan menyusui anak. Sisanya suami yang semuanya gitu, ya kan? Cuman karena sekali lagi ya, ini kan berbagi tugas. Ya dong, nggak mungkin suami itu nggak kerja. Tentu istrinya mumpung di rumah, ya sekalian lah gitu. Ini namanya kerjasama tim gitu, ya kan? Kecuali kalau suami di rumah masih istri yang ngurus anak itu ya gitu. Tapi kalau suaminya kerja, apalagi capek kerja ya istri mengerti lah. Toh istri kan jadi ratu di rumah. Ratu juga kadang-kadang harus turun bantu. Jangan ratu tuh betul-betul kayak ratu, betul-betul suaminya mati-matian istrinya nggak mau bantu juga nggak boleh gitu guys. Istri walaupun dia seperti ratu harus tetap membantu lah. Minimal punya empati tuh, oh suamiku lagi capek nih, bantulah gitu kan. Itu guys, jadi ada kerjasama dalam keluarga, nggak betul-betul menjadikan suami itu seperti ya kayak segalanya ada yang betul-betul kayak sekarang kan isi itu rumah tuh nggak ada gitu guys. Jadi itu adalah semacam feeling saja gitu, empati pada suami yang sudah lelah bekerja misalnya gitu kan, sudah lelah berpikir gimana supaya keluarga ini bisa cukupi hidupnya gitu kan. Jadi, benarkah penghuni neraka kebanyakan wanita? Tentu saja tidak. Apalagi jika dikatakan dengan alasan karena banyak wanita yang tidak menghargai suaminya. Menurut saya, pengajaran penghuni neraka kebanyakan wanita itu seperti caci maki seorang lelaki egois yang stres karena istrinya marah. Lelaki itu berbuat suatu kesalahan fatal yang melukai istrinya, lalu dia berusaha memaksa istrinya mengampuni dia atau melakukan apa yang dia inginkan dengan bawa-bawa Tuhan, surga, dan neraka. Kebohongan dengan bawa-bawa Tuhan, setan, surga. Begini guys ya, kita itu hidup harus mengikuti syariat Tuhan, dan itu ada di kitab suci. Islam mengenal namanya Al-Quran dan hadis. Nah itu petunjuk dari Tuhan, itu harus kita terapkan. Jadi kita ada seorang suami mengingatkan istrinya akan adanya azab yang ada disampaikan Tuhan, itu adalah kebaikan agar istrinya tidak mendapat azab itu gitu loh. Itu adalah kebaikan seorang suami. Justru bahaya kalau suami itu cuek, bahaya. Dia nggak mengingatkan istrinya apa-apa aja yang bisa potensi buat dia itu masuk neraka, itu bahaya. Berarti istrinya nggak sayang sama suaminya, nggak sayang sama istrinya. Tapi kalau suami sayang sama istrinya, dia akan berusaha jaga istrinya nih supaya istrinya ini selamat dari api neraka gitu. Jadi banyak sekali tanggung jawab suami itu guys, berat jadi suami itu gitu kan. Kalau istri nggak punya tanggung jawab itu. Makanya suami itu betul-betul di pundak itu berat beban guys. Makanya itulah
itu suami itu istimewa gitu. Jadi suami istimewa dalam hal tanggung jawabnya, istri istimewa dalam hal keistimewaannya, pelakuan istimewanya seperti ratunya itu guys gitu. Surga dan neraka semacam itu biasa dilakukan oleh manusia yang frustasi, yang sudah kepepet, tidak bisa memberikan argumentasi yang lebih baik demi mendapatkan apa yang dia inginkan atau demi menghindari hukuman yang akan dia terima. Apakah seorang lelaki yang benar akan berkata kepada istrinya yang terluka, kamu akan masuk? Jadi gini ya, saya kasih tahu caranya gini. Misalnya ada seorang suami, dia gajinya nggak cukup untuk nyewa pembantu. Dia punya tanggung jawab setelah pulang kerja, dia harus menyucikan baju istrinya, menyediakan makan istrinya, dan menyiapkan rezeki untuk istrinya. Nah, istri di rumah memang kayak ratu dalam Islam. Tapi jangan lupa ya, suami itu punya energi, punya batas tubuh yang harus istri juga mengerti. Karena suami ini kan harus dijaga betul, karena dia tuh betul-betul tiang rumah, nggak boleh roboh guys, nggak boleh rapuh, nggak boleh lapuk, meskipun sekolah apapun dia gitu kan. Nah, istri harus ngerti, oh suamiku perlu bantuan nih, memang itu tanggung jawab dia, tapi apa salahnya aku bantu gitu. Apa sih susahnya masak di rumah? Toh istri di rumah masak sambil nonton TV bisa gitu kan? Toh nggak juga toh misalnya saya menjalankan hobi gitu atau cuci baju gitu kan, ini adalah istri itu harus ngerti kondisi suami gitu. Bahwa suami itu adalah manusia yang harus di backup ya, meskipun itu tanggung jawab suami tapi harus di backup gitu, dibantu sama kayak anak bantu orang tua. Ingat logikanya, meskipun anak tahu orang itu tanggung jawab orang tua, tapi anak apakah disuruh diam? Enggak, suruh bantu kan. Jadi gimana anak itu bantu orang tua sama kayak istri bantu suami. Makanya nanti kalau itu terjadi nggak akan ada cekcok. Nggak akan tuh istri bilang, ini kan tugasmu cuci baju untukku atau apa. Nggak bakal ada, karena semua tahu fungsi masing-masing. Itu tanggung jawab suami, tanggung jawab orang tua, tapi anak itu punya kewajiban untuk membantu. Ingat ya, bantu, bukan untuk mengerjakan yang utama gitu, ngerti ya? Jadi dilihat kondisi suami atau dilihat kondisi orang tua ada capek, masa ada tega melihat orang tua Anda atau suami Anda capek kerja ya, entah di tempat kerja di marah bos, entah berantem teman gara-gara ya masalah rezeki, di rumah Anda buat susah lagi dia harus mengerjakan lagi pekerjaan rumah, sementara Anda di rumah itu mau bantu, kan tidak begitu guys logikanya gitu kan. Neraka jika tidak mengampuni saya? Tentu saja tidak. Seorang lelaki yang benar tidak akan berusaha memperbudak istrinya, apalagi dengan ancaman neraka ataupun dengan iming-iming surga. Iya, itu tidak diajarkan di Islam. Tidak ada di Islam itu mengajarkan laki-laki itu memperbudak istrinya, tidak ada ya. Isi itu dilakukan seperti ratu dalam Islam. Jadi tanpa lagi jangan coba-coba memfitnah Islam gitu. Sebenarnya belajar ngaji dia, biar ngerti Islam tuh bagaimana peran suami dan istri dalam Islam, biar dia paham guys. Ya. Apakah seorang lelaki yang benar akan melukai istrinya? Tentu saja tidak. Ini guys ya, saya merasa bahwa contoh kayak saya merasa nggak pernah menyakiti istri saya dalam hal yang berlebihan. Mungkin saya merasa pernah menyakiti istri saya, mantan istri saya gitu kan, atau istri saya. Tapi itu adalah beda kadarnya, karena kita kan punya logika. Wanita perasaan, jadi apa yang bagi kita itu nggak terlalu sakit, bagi dia sakit banget gitu. Nah itu bedanya. Jadi kadar rasa itu beda antara pria dan wanita. Makanya apa ya namanya? Yang parah itu adalah ketika suami itu ngerti bahwa ini sangat menyakitkan istrinya, berarti istrinya akan merasa lebih sakit lagi gitu. Nah, makanya jangan sampai suami itu merasa dia tuh betul-betul menyakiti istrinya. Jadi kalau sedikit menyakiti istrinya itu wajar, karena susah untuk menghindari itu guys ya, mas susah gitu. Gak ada wanita laki-laki yang sempurna, gak ada. Saya berusaha untuk menyakiti istri saya, tapi sesekali kita kan lupa apa gitu, atau kilaf. Dan itu bukan pembenaran ya, tapi memang kita berusaha yang terbaik yang penting gitu kan. Jadi
Yang nggak boleh itu adalah dengan sengaja dan terus menerus. Tidak, ibaratnya memang sengaja melakukan, ya memang tidak ada intervensi, itu baru nggak boleh, guys. Jadi, jangankan seorang nabi, orang yang mengajarkan bahwa kebanyakan penghuni neraka adalah wanita seperti itu bukanlah seorang lelaki yang benar. Oh, salah dia. Justru benar karena mengutip kitab suci. Ingat, justru laki itu salah ketika dia memakai selain kitab suci. Contoh tepat lagi, ya, nggak ngerti tentang peran suami dalam Islam, ngomong pula, ya kan? Sehingga dia sudah salah dari awal. Nggak, patokannya bukan kitab suci pula, tapi isi kepala dia yang nggak paham bahkan bagaimana posisi suami Islam gitu kan. Jadi ini justru laki nggak benar terus ini gitu, mengajarkan orang untuk tidak taat kepada Tuhannya. Ini yang bahaya, ya. Padahal kata pada Tuhan itu adalah diganjarnya surga, kalau nggak taat adalah neraka, seperti itu. Jadi apalagi ini mengajarkan orang untuk masuk neraka, itu bahaya sekali gitu kan. Nah, bagaimana dengan Tuhan? Apakah Tuhan yang benar akan setuju dengan lelaki egois yang sudah berbuat kesalahan yang menyakiti istrinya, lalu memaksa istrinya mengampuni dan melupakan? Gini ya, kalau ada lelaki yang egois dan sudah membuat kesalahan menyakitinya, dia harus minta maaf sama istrinya dan tidak boleh memaksa istrinya untuk memaafkannya, nggak boleh. Yang penting dia tulus sudah. Perkara istri maafkan atau tidak itu urusan istrinya dengan Tuhan lagi ya. Berarti dia sudah berusaha untuk memperbaiki diri. Nah itu penting itu. Nah lalu kalau dia bawa surga neraka nggak masalah, dalam hal mengingatkan gitu. Tapi nggak boleh maksa ya. Jadi yang nggak boleh itu memaksanya itu gitu. Itu harus dipahami teman lagi gitu. Jadi selama dia tuh betul-betul mengubah diri, dia tahu bahwa itu adalah kesalahannya, dia minta maaf dan itu diserahkan lagi pada istrinya. Nggak boleh dipaksa gitu. Lalu dia ingatkan dengan, kalau kamu nggak maafkan nanti ya, itu terserah kamu. Tapi ingat, aku udah minta maaf gitu kan, dan aku janji nggak ngulangi lagi. Ya sudah gitu. Kita ingatkan dia sebagai apa? Jangan jangan terlalu bawa perasaan dalam artian kita hidup tuh kan harus seimbang antara perasaan dan logika. Kita juga sebagai suami juga nggak boleh juga terlalu logis, nggak boleh. Harus sedikit bawa perasaan. Jadi harus diketemukan tengah-tengah. Seorang suami nggak boleh terlalu banyak memakai logika, harus sedikit menggunakan perasaan, dan wanita juga begitu. Jangan terlalu banyak perasaan mulu gitu. Sedikit bawa logika juga, sehingga akan ketemu tengah-tengah, guys. Kesalahannya dengan bawa-bawa Tuhan surga dan neraka? Tentu saja tidak. Jadi, sekarang kamu sudah tidak perlu takut dengan ancaman neraka dan juga tidak perlu tergiur dengan iming-iming surga. Orang-orang yang mengancam kamu neraka itu bukan yang punya surga neraka. Jadi gini ya, dan itu kalau orang beriman, dia masuk neraka itu hanya sementara. Jadi ketika ada seorang istri yang tidak taat pada suami, itu surga itu masuk neraka itu hanya sementara, nggak selamanya. Selama dia beriman kepada Tuhannya dan nabinya. Gitu nanti ya, hanya sementara di apa guys, cuma nanti di surga dia tidak misalnya diisi selingkuh nih ya kan, diisinya sebelah belakang sama suaminya. Di surga nanti dia tuh tak masuk surga, aku masuk neraka dulu. Cuman di surga nanti dia tidak akan bersama dengan suaminya, karena suaminya itu dapat ratu dari bidadari surga. Sebenarnya kan istrinya ini yang jadi ratunya suaminya itu. Tapi kan suaminya sudah tidak taat pada suaminya, sudah selingkuh, akhirnya istrinya tidak punya hak untuk menjadi ratu dari suaminya di surga nanti, guys. Mereka hanyalah orang-orang yang berusaha memperbudak kamu dengan perasaan takut terhadap apa yang tidak kamu ketahui. Bukan, ya. Ini, kita memang nggak punya surga dan neraka. Tapi kita tahu bahwa yang punya surga neraka atau Tuhan itu sudah memberitahukan kriteria mana orang masuk surga dan mana masuk neraka. Itu yang penting. Bukan masalah kita punya, apa kita punya surga neraka, bukan begitu. Contoh gini,
Saya karyawan, teman saya karyawan. Bukan saya yang memiliki perusahaan, ya. Bukan saya yang bisa menghukum teman saya ini sama karyawan, tapi bos. Tapi saya tahu kemauan bos. Saya tahu peraturan perusahaan ini. Makanya ketika saya mengingatkan teman saya dengan peraturan yang ada di perusahaan ini, teman, kamu jangan terlambat ya, sering terlambat ya, nanti kamu kena hukum. Kamu jangan masuk tanpa izin lebih 3 hari ya, kamu dipecat. Itu kan nakut-nakuti, tapi adalah kebaikan. Bukti kita tuh perhatian sama dia, sayang sama dia, agar dia tidak dipecat. Meskipun bukan kita punya perusahaan, tapi kita tahu bahwa yang punya perusahaan tuh maunya ini gitu loh. Ngerti nggak? Ini bukan masalah, punya surga neraka apa tidak. Ini masalah adalah kita tahu apa yang diinginkan oleh yang punya surga neraka itu. Itu yang harus diketahui oleh tabarani gitu kan. Bukan masalah apakah kita punya surga atau neraka. Itu dia nggak ngerti tentang konsep bagaimana tentang kemerdekaan surga neraka, dan bagaimana kita sebagai umat yang tahu bahwa kemerdekaan surga neraka itu, yaitu Tuhan Allah itu inginkan agar manusia mengikuti kriteria tertentu agar bisa masuk ke dalam keduanya. Tinggal pilih. Anda mau masuk surga, begini kriterianya. Masuk neraka, begini kriterianya. Tinggal pilih. Nah, itu yang kita sampaikan memakai dalil yang ada di kitab suci, guys. Orang itu sendiri juga belum tentu masuk surga. Ya, itu makanya saya ingatkan. Jadi ketika istri salah, suami ingatkan. Ketika suami salah, istri ingatkan. Itulah indahnya Islam gitu. Jadi bukan masalah bahwa, kamu juga belum tentu masuk surga. Ya, saya, kamu. Ya, justru ketika kita ingatkan dia harusnya senang. Makasih ya, ingatkan. Dia ingat kita rugi. Dia nggak mau ingatkan. Dia nggak peduli sama aku gitu kan. Jadi kesenangan itu timbul ketika kedua-duanya saling peduli. Istri buat salah, suami ingatkan. Suami buat salah, istri ingatkan. Itu kebaikan, guys. Itu kesenangan dalam rumah tangga. Sehingga kedua-duanya akan masuk surga, guys. Itu logika berpikirnya. Kalau kamu masih takut masuk neraka dan mau masuk surga, ikutilah jalan orang yang sudah masuk surga, yaitu Yesus Kristus. Guys, Yesus itu ketika bicara, dia belum masuk surga, guys. Belum. Ketika dia ngomong tentang surga itu dia masih di bumi. Dari awalnya dari ibunya, gitu loh. Ini loh. Kita nggak perlu dengarkan kata Yesus saja, tapi semua nabi. Dari Adam hingga Muhammad. Dan tergantung pengikutnya. Ada umat Nabi siapa? Kalau ada pengikut umat Nabi Muhammad, ikut Nabi Muhammad. Kalau ada pengikut Nabi Yesus, ikut Yesus, gitu. Ini ikut tergantung nabinya, gitu. Coba, Anda dulu Nabi Muhammad diutus. Saya kalau Nabi Muhammad diutus masih zaman Yesus, ya saya ikut Yesus gitu. Tapi ketika Nabi Muhammad diutus ya saya ikut Nabi Muhammad. Ini tergantung zamannya gitu. Apalagi hidup di zaman Nabi Muhammad. Jadi harus ikut Nabi Muhammad. Ngapain ikut Yesus gitu kan? Sebagai orang yang hidup di zaman Yesus, dia ikut Yesus. Ngapain ikut Musa? Jadi kita tuh ada zamannya masing-masing dan kita harus hidup mengikuti Nabi yang diutus pada zaman kita, guys. Semua orang bisa aja ngomong surga neraka. Kalau begini masuk surga, kalau begitu masuk neraka. Tetapi mereka semua cuma omong doang, tanpa bisa membuktikan. Itu namanya iman. Iman itu pembuktiannya kapan? Di akhirat. Iman itu membuktikannya itu percaya, kita percaya, karena kita yakin, karena kita mengkaji dengan logika. Ini benar. Meskipun kita belum membuktikan masuk situ. Ngerti nggak? Bisa gini. Misal Anda bekerja. Anda lagi bekerja nih ya. Saya kasih logika. Anda bekerja. Anda belum pernah nih. Anda karyawan baru. Belum pernah terima gaji. Belum pernah. Ya. Nah, Anda bekerja. Saya bekerja. Kapari bekerja. Kami berdua punya bos. Bos saya itu dia memang saya melihat bahwa dia tuh masuk akal. Memang dia menjalankan bisnis yang ada keuntungannya. Misalnya saya bekerja di perusahaan toko, misalnya jual beli barang. Saya melihat memang ada penjualan, tokonya laris. Ya. Dan saya misalnya dikasih makan tiap hari, makan siang. Dikasih makan gitu kan.
Dan ini adalah bos saya baik sekali gitu. Baik sekali. Intinya saya tuh selalu disupport. Oh, kamu butuhnya apa gitu. Ya, saya kasih istirahat, saya dikasih lah benefit gitu kan. Banyak saya dikasih keuntungan misalnya. Nah, itu saya dengan begitu, saya yakin dia akan ngasih saya gaji nanti akhir bulan. Yakin saya, meskipun saya belum mau membuktikan. Jadi ada indikator untuk saya tuh bisa meyakini dia bisa melakukan itu. Tapi kita tambah lagi, dia kerja sama bos yang suka marah, bosnya tuh tokonya sepi, ya kan? Bosnya nggak baik, dia nggak dikasih makan, jam kerja nggak jelas, kerja pagi malam, tokonya rugi, penjualan sepi. Kira-kira yakin nggak dia bakal gajian nanti? Nah itu di situ tadi. Belum, bukan berarti kita belum pernah merasakan kita nggak bisa menilai, nggak gitu, ada indikatornya gitu. Ini meskipun kita belum pernah masuk surga, tapi indikatornya tuh ada. Apakah ini Tuhan yang benar apa tidak gitu. Ini Tuhan yang benar pasti akan memberikan surga yang benar. Tuhan yang salah nggak mungkin surganya benar, pasti salah juga. Tuhan-Tuhanan pasti akan ngasih surga-surgaan, itu logika guys. Tuhan yang benar pasti akan kasih surga real, beneran gitu kan. Jadi ada indikatornya, dan itulah gunanya mengkaji kitab suci, itu gunanya. Kenyataannya, tidak ada orang yang kembali dari kematian lalu masuk surga kecuali Yesus Kristus. Anda baca dari kitab itu banyak masuk surga. Ada Elia, ada siapa lagi saya lupa tuh. Jadi bukannya Yesus saja gitu. Dan gini loh guys ya. Yang punya surga itu adalah Bapa. Allah Bapa. Dia yang di surga, ingat ya, Yesus di bumi, Bapa di surga. Bapa lebih tahu daripada Yesus gitu. Pertama dia di surga. Dia tahu kapan kiamat. Dia tahu segalanya. Karena dia juga yang ciptakan Yesus gitu. Jadi Anda mau ikut Bapa atau Yesus gitu loh. Ngerti nggak? Yesus pun ikut Bapa dia. Karena dia bilang bahwa Tuhan Allah kita. Tuhan Allahku. Artinya dia punya Tuhan yang namanya Allah. Bapa gitu. Jadi kalau Yesus saja ikut Allah, apa gimana kita gitu kan? Itu gitu gue pikirnya. Kristus. Jadi Yesus itu bukan pemilik surga. Apalagi kan bikin kita tadi harus punya surga. Oke, kita ikut logika dia. Ya kan, meskipun itu nggak sebegitu. Seperti saya sampaikan tadi, bahwa kita yang tahu hukum-hukumnya, yang membuat kita masuk surga itu juga kita bisa sampaikan. Meskipun kita bukan pemilik surga atau kita belum pernah surga, tapi kita tahu hukum-hukumnya gitu kan. Nah, ini sekarang yang punya surga adalah Bapa. Yesus bukan yang punya. Apa kata Yesus ya? Aku akan pergi ke Bapakku, ke rumah Bapakku, yaitu surga, untuk menyediakan tempat bagi kalian. Artinya Yesus hanya menyediakan tempat di surga rumah Bapakku, alias surga itu rumah Bapaknya, bukan punya dia guys. Artinya yang harus kita ikuti itu kan Bapa gitu, bukan Yesus guys, harusnya. Nah, terlepas apakah kamu mau mengikuti Yesus atau tidak, sekarang kamu sudah tidak perlu takut dengan ancaman neraka oleh orang-orang yang mengaku sebagai nabi atau apa. Nabi itu atau orang-orang soleh itu selalu mengingatkan kita dengan adanya apa perintah dan lain Tuhan dalam kitab suci. Karena kita tuh taunya Tuhan itu memberikan perintah dan lain itu dalam kitab suci gitu, bukan di kepala lagi. Itu logikanya guys. Pun. Sekarang coba jawab pertanyaan saya dengan akal sehat dan hati nurani. Apakah kamu setuju bahwa kebanyakan penghuni neraka adalah wanita? Kalau kamu tidak setuju, berarti kamu tidak cocok beragama Islam. Karena apa yang diajarkan oleh Ustadz Riza Basalamah itu adalah ajaran Islam yang otentik. Dan masih banyak ajaran. Dalam Islam, wanita itu dimudahkan. Anda bayangkan ya, dia tidak perlu keluar rumah cari nafkah. Itu suaminya semuanya yang harus mengerjakan. Dia tidak perlu nyuci baju, masak, karena suaminya yang menyiapkan gitu. Nah, cuman isi itu di rumah saja. Keluar rumah izin suami, gampang sekali. Di rumah dia aman, tempat paling aman tuh di rumah guys, bukan di luar. Luar rumah tuh bahaya. Ada keluar rumah, peluang ditabrak orang,
dirampok orang. Banyak peluang yang ada di luar sana itu. Berbahaya. Di rumah tempat paling aman gitu kan. Kecuali kalau perampok masuk rumah, itu yang kita. Tapi rumah kan bisa dikunci. Ya itu aman lah pokoknya isi rumah. Makanya isi itu harus jadi kodratnya. Seperti Siti Maryam. Pokoknya Siti Maryam itu betah di rumah, tidak pernah keluar rumah ya, kecuali kayak penting harus ke pasar, ya di rumah dia. Ini mudah sekali Islam gitu. Sehingga istri itu harus dengan kemudahan itu harusnya ngerti bahwa udah banyak kemudahan yang Allah berikan ke istri. Maka istri itu harus sama kayak anak. Anak itu dikasih kemudahan oleh Tuhan. Anak itu adalah betul-betul tanggung jawab orang tua. Jadi harusnya sebagai anak istri itu juga harus ngerti gitu. Karena posisinya sama. Surganya istri di telapak kaki suami, juga anak di telapak kaki ibu gitu. Jadi sama posisinya gitu. Jadi heran kalau ada anak kurang ajar sama orang tua atau istri kurang ajar sama suami, karena posisinya sudah seperti itu gitu guys. Itu harus dipahami ya. Jadi Islam tuh beda, status tanggung jawabnya istri sama suami itu beda gitu, nggak sama. Ajaran Islam lain yang tidak akan cocok dengan akal sehat dan hati nurani kamu. Apalagi mungkin kurang paham bebas guys. Jadi bebas suka-suka aja, istri mau kerja, mau suami mau kerja, mau apapun tuh aja lah situ kan. Islam nggak begitu. Islam tuh ngerti, ya Allah tuh, Tuhan tuh ngerti bagaimana fisiologis dari wanita dan perempuan. Berbeda. Wanita lebih ke perasaan, laki lebih ke logika, otot laki lebih kuat, tubuh laki lebih kuat dibanding wanita. Ini ada perbedaan laki dan wanita yang itu kodratnya itu Tuhan tahu. Jika dia buat aturan seperti itu, gitu. Tuhan yang tahu itu, yang kita konsep begini, wanita begitu, laki begitu, tahu. Maka dia buat aturan yang betul-betul cocok untuk laki-laki dan wanita. Tinggal kita terapkan saja, diikutin, nggak susah guys, gitu kan. Jadi, kalau sekarang kamu tidak beragama Islam, bersyukurlah. Kalau sekarang kamu masih beragama Islam, lebih baik kamu ambil kesempatan untuk pindah ke agama lain. Dalam Islam, posisi wanita sebagai ratu. Ngapain pindah ke agama lain? Ya kan? Nggak jelas guys. Nggak jelas posisinya gitu. Ada bayangkan ya, ada kalau di Islam. Ya, kalau Islam Anda tinggal bilang sama suami Anda, Bang, ingat, Islam itu suami posisinya begini. Suami mau bilang apa? Posisi sudah bawa dalil kan? Suami ngerti agama, dia paham. Oh ya, siap deh. Abang kerjakan gitu. Udah kayak ratu dalam Islam posisi istri. Ngapain lagi dia pindah ke beda agama lain? Hingga jelas posisinya. Dalam Kristen misalnya. Posisinya gimana? Suami bisa, oh kamu kerja juga dong. Masa aku aja kerja? Kamu isi baju dong, tugas kamu sebagai istri cuci baju, masak. Lah, nggak jelas guys posisinya. Ini sama kayak Anda bekerja, atau Anda bayangkan ada seorang anak sama orang tua. Itu nggak tahu posisi. Siapa yang kerja, siapa yang bantu nggak tahu itu. Sama seperti kalau di luar Islam, nggak jelas posisinya. Suka-suka aja. Kadang anaknya yang bekerja, misalnya ada orang tua yang kejam itu ya, anaknya diletakkan lampu merah, ngemis, ngamen, orang tua di rumah sesantai, di warung ngerokok, ngopi, itu gak jelas posisinya. Islam gak begitu, jelas, orang tua kerja, anak bantu orang tua, selesai. Suami kerja, istri bantu suami, selesai, jelas posisinya. Di luar Islam gak jelas, bingung nanti. Udah enak-enak, udah jelas, mau pindah bikin pula, nggak jelas. Nah, kacau lah di balik guys, kan? Oke, ini kayak musik gini. Nah, kan musik. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kali, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.